Perkembangan komputer atau sistem operasi tidak bisa dilepaskan dari kemajuan perangkat keras, hardware. Setiap generasi komputer yang muncul itu membawa kebutuhan baru, sehingga sistem operasi juga harus berevolusi agar dapat memanfaatkan kemampuan hardware secara optimal. Secara garis besar, evolusi sistem operasi dapat kita bagi menjadi beberapa tahap. Karena kita adalah seorang Gen Z, maka kita akan bahas secara Gen Z. Di era awal, komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1950-an, belum ada OS di dalamnya. Jadi, komputer itu super besar, pakai vacuum tube. Program dijalankan langsung oleh hardware lewat switch dan punch card. Punch card ya, ditinju. Tidak ada OS, tidak ada multitasking. Tidak ada kenyamanan hidup di zaman itu. Semuanya manual. Kalau error, ya ulang dari nol. Di zaman itu sangat menyakitkan atau painful, tapi ya zaman segitu memang begitu. Kita lanjut ke generasi kedua. Itu adalah tahun 1955 sampai 1965. Batch processing. Komputer itu sudah memakai transistor. Mulai muncul batch OS. Pekerjaan yang dikumpulkan dalam batch dieksekusi satu persatu secara otomatis. Contoh OS di zaman ini di awal yaitu GMNA-IO, dianggap OS pertama di dunia. Tapi di zaman itu tidak ada interaksi langsung dengan komputer. Generasi ketiga 1965 sampai 1980, multi-programming and time sharing, masuk ke era IC, Integrated Circuit. OS itu makin pintar, makin cerdas. Multi-programming bisa menjalankan banyak program dalam memori. Time sharing, banyak user bisa pakai komputer secara bergantian secara cepat. Muncul OS Legend, yaitu Unix 1969, Multics induknya Unix, dan OS 360. Itu momen ketika konsep modern OS mulai dibentuk. Generasi keempat 1980 sampai 2000, PC Revolution. CPU sudah mulai pakai VLSI. Komputer personal meledak, OS pun ikut berubah. Tampilan grafis GUI jadi standar, user friendly jadi tuntutan pasar. Munculnya OS besar seperti Microsoft DOS, Windows 1.0, Windows 98, Mac OS Classic. Unix berkembang jadi BSD sama Solaris dan sebagainya. Networking mulai umum. Generasi kelima 2000-an sampai 2010, modern OS era internet. Hardware makin canggih, multi-core 64 bit ya, sama GPU. OS itu berfokus pada keamanan, stabilitas, networking, sama virtualisasi. Lahirlah OS modern seperti Windows XP, Windows 7, Mac OS berbasis Unix, Linux, Ubuntu, Fedora, Android 2008, sama iOS 2007. Generasi ke-6 2010 sampai 2020, Mobile and Cloud OS. Dunia itu pindah ke mobile, awan, cloud merajalela. OS dioptimalkan untuk touchscreen, power efisiensi, cloud scenes, keamanan super ketat. Contohnya ada Android 4 sampai 10, iOS 7 sampai 13, Windows 10 sama Chrome OS. Generasi ke-7 2020 sampai sekarang, era AI dan OS hybrid. Nah, generasi ini adalah generasi yang saya maksud sebagai generasi AI first. Artinya OS itu super modular dan interaksinya ke arah cloud total. Ciri khususnya OS modern generasi ke-7 itu integrasi AI pada level sistem. Windows ada Copilot, Apple ada Apple Intelligence. Kemudian ada arsitektur hybrid local cloud, optimasi untuk chip neural NPU, GPU compute, kemampuan zero trust, container dan microservice. OS sekarang bukan cuma pengelola hardware, tapi pengelola ekosistem. Ada Android, ada iOS, pengelola cloud ada Chrome OS, bahkan platform AI, Windows 10, AI PC. Di zaman ini,
Contoh OS yang kita pakai adalah Windows 11 AI Edition, macOS Sequoia, dan Apple Intelligent, Android 14 sampai 15, iOS 17 sampai 18, Linux modern pakai kernel 6X ya generasi ke atasnya. Kemudian ada Harmony OS dari Huawei. Evolusi sistem itu selalu berjalan seiring berkembangnya hardware. Di tahun awal dia tanpa OS, semuanya manual. Batch processing, pekerjaan itu dikerjakan secara berkelompok. Multiprogramming dan time sharing itu banyak user dan banyak proses. Kemudian ada personal komputer dan GUI. OS untuk penggunaan massal, internet dan multi-core di era 2000-an sampai 2010. Stabilitas, keamanan, dan virtualisasi. Mobile dan cloud OS pada 2010 sampai 2020. Smartphone itu jadi pusat aktivitas kita. Kemudian AI driven di 2020 sampai sekarang. OS yang pintar, adaptif, dan terintegrasi cloud.